Dari medsos saya membaca LBP ada gagasan akan mengerahkan tenaga-tenaga dalam tanda petik barangkali petani dari RRC untuk menanam padi di Kalimantan. Mudah-mudahan hoax. Kenapa? Kalau nggak hoax, berani banget, sudah mulai terbuka, yang artinya menggambarkan bahwa mereka sudah lebih kuat, sudah lebih siap. Karena dengan mengundang yang namanya petani itu, artinya secara terbuka melegalisasi invasi teritorial dengan memindahkan penduduk RRC ke Kalimantan, dan ini sejalan dengan program rencana memindahkan IKN ke Kalimantan, karena memang entry-nya, masuknya, pengendaliannya dari RRC itu untuk menguasai Kalimantan. Mudah-mudahan hoax. Yang kedua, mengindikasikan atau mengirim pesan bahwa Jokowi pun sejalan dengan itu, tapi yang bunyi LBP yang memang kita tahu beliau ini hebat. Kayak sebutkan dia perwakilan atau representasi dari RRC di Indonesia dengan membuka pintu dengan alasan TKA RRC pada masuk. Udah berapa banyak nggak tahu kita, dan saya yakin itu adalah tentara RRC dan senjata udah pasti masuk. Kembali saya ulangi, awal tahun 2017 saya ulangi lagi, saya ngobrol dengan salah satu jenderal perang mantan panglima yang mengatakan mata tentara saya mengatakan 60-70% TKA RRC Cina yang masuk itu adalah tentara. 2017 Januari, sekarang udah 2024, segera masuk ke bulan Mei. Silakan dihitung berapa banyak tentara. Nah, ini menggambarkan bagaimana PKI gaya baru dengan menempatkan Jokowi sebagai anggotanya menjadi ujung tombak untuk menjalankan strategi mereka menjadikan NKRI menjadi negara komunis Republik Indonesia. Dan sasaran utamanya tetap dua, yaitu umat Islam minimal disekulerkan seperti di RRC sana. Anda boleh sholat, Anda boleh ngaji, silakan, tapi Islam bukan identitas. Jangan bawa-bawa identitas Anda sebagai orang Islam. Paling tidak contoh sederhananya, nggak boleh lagi bilang Assalamualaikum, tapi bilang apalah gitu, diganti entah Bhinneka Tunggal Ika entah apa, Anda akan dihilangkan. Kemudian yang kedua, TNI diperlemah, dikendalikan, dikucilkan agar tidak mengganggu program mereka untuk invasi teritorial dari tentara Cina. Sebab kalau TNI tidak diperlemah, ini bakalan seru. TNI disegani karena sebagai tentara juga nggak bercanda. Tapi kalau sudah dikendalikan, maka jadi lebih mudah. Yang lain kami mengamati, saya terutama melihat strategi pengalihan isu bukan kepada sumber masalah, yaitu masuknya TKA Cina, masuknya sebagai bagian dari invasi teritorial RRC ke wilayah Indonesia. Kemudian sumber masalahnya PKI gaya baru dengan Jokowi sebagai ujung tombaknya, dialihkan menjadi sibuk dengan bicara cawapres lah, inilah itu segala macam. Itu yang diributkan. Kemudian digeser lagi, yang diributkan KPU bukan tindakan kriminalnya, tetapi yang diributkan sirekap, perhitungannya. Pada waktu KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres sudah kriminal, itu melanggar hukum, itu nggak diributin, disusupi oleh orang-orangnya dari PKI gaya baru ke kelompok-kelompok yang lain.
sehingga menjadi lebih mudah. Ditambah lagi bahwa kudeta konstitusional sudah berjalan lancar, khususnya di sektor hukum. Jadi kalau sudah di sektor hukum, polisi sudah diacak-acak, pengadilan sudah dikendalikan, ujungnya di MK, maka semua kegiatan tanpa sadar, banyak dari kita yang nggak memahami digiring untuk masuk ke wilayah hukum, disebut dengan kita harus merespon secara konstitusional. Padahal kudeta konstitusi sudah terjadi. Jadi sama juga kita masang badan buat digebukin. Saya nggak kaget waktu MK menjadi seperti itu, sudah dikudeta kok. Mau diapain lagi gitu kan. Dan model sandera, kasus-kasus dari oknum-oknum yang bersangkutan sudah sangat jelas. Bahkan saya mengatakan, kalau kita kembali menyimpang sedikit ke kampus, UGM nggak bisa berkutik. Rektornya dikendalikan kok oleh Seknek, Pak Prof. Pratikno apa segala macam.